Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai FPB dan KPK. Yang kita bahas hari ini yaitu tentang dasar dari FPB dan KPK, kemudian konsep dari FPB dan KPK, dan yang terakhir yaitu cara mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Alangkah baiknya sebelum belajar hari ini, kita berdoa dulu dan jangan lupa mengisi absensi ya. Untuk lebih jelasnya, disimak ya videonya sampai akhir. Oke, yang pertama kita akan mempelajari dulu tentang dasar dan dari FPB dan KPK ini. Nah, dasarnya itu kita harus mengingat kembali tentang faktor dan juga faktor prima. Nah, untuk faktor biasanya kita menggunakan cara tulang ikan. Kenapa tulang ikan? Nah, maksud dari tulang ikan itu seperti ini ya. Ini bentuknya seperti tulang ikan. Bentar. Nah, kita tuliskan angka 18 di sini, kemudian kita bentuk tabel seperti ini yang membentuk seperti tulang ikan. Untuk contohnya, kita pakai angka 18 ya. Sebenarnya faktor itu berapa dikali berapa sih yang bisa membentuk angka 18 ini? Nah, yang pertama, 1 dikali 18, 18 ya. Kemudian ada angka 2. 2 dikali 9, 18. Kemudian 3 dikali 6, 18. Kalau 4 nggak bisa ya, dikali berapa? 16. 5 juga nggak bisa. Terus lanjut 6. Nah, 6 ini kan dikali 3. Kalau udah ketemu yang sama gini, udah stop di sini saja. Nah, kalau sudah begini, kita sudah dapat faktor-faktornya, yaitu ini semua ditulis ini. 1, 2, 3, 6, 9-nya ketutup ya ini. 9 dan 18. Kita tulis semua, berarti faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, lanjut ke faktor prima. Biasanya anak-anak itu sering kebalik kalau disuruh mencari faktor dan faktor prima, masih bingung gitu ya. Kalau faktor prima kita biasanya pakai pohon faktor. Nah, pohon faktor itu gimana? Bentuknya seperti ini. Misalkan kita mencari faktor prima dari 18 ya. Faktor prima dari 18 ini kita tulis dulu angka 18-nya di atas sendiri. Kemudian kita cari perkalian yang bisa membentuk angka 18. Kalau yang paling mudah kita bagi 2 ya. Kalau bisa misalkan 18 ini bisa dibagi 2, kita bagi 2 dulu biar mudah. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kemudian 9-nya ini kita bagi lagi dengan angka prima. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, faktor primanya itu ini 2, 3, 3 ini. Ini kan sama ya, kita tulis satu saja. Berarti faktor prima dari 18 ini adalah 2 dan 3. Sedangkan perkalian faktor prima ini ditulis semua, 2 dikali 3 dikali 3. Kita bentuk bilangan berpangkat perkaliannya. Jadi 18 itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Oke, lanjut. Lanjut ke konsep FPB dan KPK ya. Di konsep FPB KPK ini kita bahas tentang pengertian FPB-nya. Nah, FPB ini apa? FPB ini adalah faktor persekutuan terbesar. Cara mencarinya yaitu dengan cara mencari semua faktor dari bilangan tersebut, kemudian mencari faktor dari kedua bilangan yang sama dan juga terbesar. Nah, kalau KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Cara mencarinya gimana, Kak? Nah, cara mencarinya itu dengan mencari kelipatan bilangan
Dan kemudian kita cari kelipatan yang terkecil. Nah, kalau masih bingung, kita langsung saja masuk ke contoh ya. Kita masuk ke contoh, kita beri soal ya. Carilah FPB dan KPK dari 16 dan 24. Nah, kita kalau KPK-nya ini tadi kan apa? Kelipatan ya. Berarti kita cari kelipatannya. 16 ini kelipatannya 16 dikali 1 kan 16 ya. 16 dikali 2, 32. 16 dikali 3, 48. 16 dikali 4, 64. 16 dikali 5, 80. Dan seterusnya. Kemudian yang 24. Gitu juga kita cari kelipatannya. 24 dikali 1, 24. 24 dikali 2, 48. 24 dikali 3, 72. 24 dikali 4, 96. Dan seterusnya. Nah, ini kita cari kelipatan yang sama. Nah, kelipatan yang sama ini yaitu 48 ya. Di 16 ada, di 24 juga ada. Nah, ini yang terkecil. Mungkin sebenarnya selanjutnya mungkin ada kelipatan yang sama juga selain 48, tetapi kita sudah menemukan yang terkecil ya. Jadi, KPK dari 16 dan 24 adalah 48. Ini cara sederhananya ya. Kalau angkanya masih kecil masih enak. Nanti kalau angkanya besar-besar jadi lama nyarinya. Nanti ada cara tersendiri lainnya. Nah, oke, lanjut ke mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB kan faktor ya. Kita cari faktor-faktor dari kedua angka ini pakai cara tulang ikan kayak tadi. Nah, dicari angka yang bisa membentuk angka 16 yaitu 1 dikali 16, 16, 2 kali 8, 8, 4 dikali 4, 16. Nah, kalau ada yang kembar seperti ini, kita tulis satu saja ya di sini karena angkanya sama. Nah, beda kalau nanti kita cari apa? Ini kan faktor ya. Kalau faktor itu kalau sama ditulis satu saja. Kalau faktor prima tadi, faktor prima, perkalian faktor prima tadi baru ada dua angka yang sama itu ditulis lagi gitu. Nggak bingung ya. Oke, lanjut yang 24, caranya juga sama. Nah, kita temukan faktornya adalah 1, 2, 4, 8, dan 16 untuk angka 16. Untuk yang 24, kita temukan faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, yang sama ini mana saja? 1, 2, 4, 8. Nih, di kedua angka ini punya semua ya faktor itu. Tapi yang terbesar yang mana? 8. Karena faktor persekutuan terbesar kita cari faktor yang sama tapi yang terbesar. Jadi FPB dari 16 dan 24 itu adalah 8. Itu ya. Selanjutnya kita bahas cara mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Oke, langkah-langkahnya. Yang pertama kita buat pohon faktornya dulu, kemudian tulis bilangan dalam perkalian faktor prima. Nah, kalau untuk KPK kita ambil semua pangkat terbesar, untuk FPB kita ambil pangkat yang terkecil. Masuk ke contoh soal ya. Nih. Carilah FPB dan KPK dari 12, 15, dan 18 dengan menggunakan faktor. Pohon faktor, maaf. Nah, ini kita latihan pakai 3 angka ya. 3 angka. Nah, caranya tadi kita buat pohon faktor dulu ya. Langkah-langkahnya pertama, buat pohon faktor. Nah, 12 ini dibuat pohon faktor. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Nah, untuk 15 dibagi 2 kan nggak bisa ya. Kita langsung bagi 3 saja. Hasilnya 5. 5 ini kan sudah faktor, sudah bilangan prima. Maksudnya sudah tidak bisa dibagi lagi. 18 tadi seperti yang tadi. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 3, 3.
Nah, uh, kalau masih bingung, dari yang bulatan-bulatan ini yang mana aja sih Kak yang diambil kalau untuk perkalian faktor primanya itu? Nah, yang diambil itu yang pinggir-pinggir ini loh. Ini yang sudah mentok nggak bisa dibagi lagi. Ini, ya, ini enggak. Nah, berarti untuk 12 perkalian faktor primanya yaitu 2 pangkat 2. Oke. Kemudian dikali 3. Nah, untuk yang 15, duanya kan nggak punya ya. Kita nulis itu harus lurus. Kalau dia nggak punya faktor 2, nggak punya faktor prima 2, nggak usah ditulis. Di sini nggak usah diisi juga. Langsung ke 3. Tiganya juga harus lurus ini ya. Nih. Nah, kemudian dikali 5. 18 yaitu 2 dikali 3 pangkat 2. Lurus ya nulisnya. Kemudian kita buat garis seperti ini. Untuk FPB tadi apa? FPB ambil pangkat yang kecil. Ambil pangkat yang kecil ini tapi ini harus punya barisan. Dia 3, kan kita tadi mencari 3 3 angka FPB dari KPK. PB dan KPK dari 3 buah angka. Jadi ini harus punya barisan dari ketiga angka tersebut. Kemudian kita ambil pangkat yang terkecil. Ini kan ada 3 pangkat 2 sama 3 pangkat 1. Kita ambil yang pangkatnya 1 saja. Jadi FPB-nya ini 3. Untuk KPK-nya ambil semua pangkat terbesar. Ini walaupun ini kan nggak punya barisan ya di sini, ini tetap diturunkan, tetap diambil semua, diambil pangkat yang terbesar. 2 pangkat 2, yang 3 ini juga diambil, yang diambil 3 pangkat 2. 5 juga gitu, diambil 5. Namanya pangkat 1. Nah, ini dikalikan semua, hasilnya 180. Paham ya? Sampai sini. Nah, ini ada beberapa latihan soal terkait FPB dan KPK. Kalian bisa mempelajari materi tadi, kemudian mempraktekannya pada soal-soal berikut, karena semakin banyak latihan akan semakin memudahkan kalian untuk memahami materi ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa.